sedang live ini, Sukmawati nonton. Saya balik tanya sama ibu ya, Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno? Aku NKRI, aku Pancasila, tapi pegangan dunia akhiratku adalah Al-Quran. Pedoman hidupku adalah Al-Quran. Saya tahu kemana maksudnya itu. Bu Sukmawati, Victor Leskodat, Ade Armando, Abu Janda, itu satu rumpun itu. Masya Allah. Menko siapa? Menteri Agama, siapa lagi itu? Menko Info, siapa lagi? Menpan, siapa lagi? Mendagri, siapa lagi itu? Semuanya satu bahasa, radikal. Yang ngurus BPJS itu siapa? Rakyat nangis itu loh diurus. Jangan orang Islam dituduh-tuduh seperti ini. Nah, ini kalau ngomong seperti ini bukan berarti makar atau anti Pancasila. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah. Baik, sekarang kita ceramah. Tadi mau kodimah ya. Mau ceramah apa ini? Ada Pak Polisi ya, enggak enak jadinya. Masya Allah. Jadi gini, saya akan meluruskan beberapa hal. Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus Muhammad kecuali hanya rahmat bagi, setuju ya, bagi seluruh alam. Orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, pohon, babi, anjing, angin, serigala, semua alam ini. Muhammad diutus untuk rahmat bagi semuanya tanpa terkecuali. Setuju. Tapi jangan ditelan mentah-mentah saudaraku. Nggak boleh seperti itu. Ya, kita nggak usah ragu lagi lah bahwa Nabi Muhammad itu santun. Ya, dipukul senyum, diludahi senyum, dilempar kotoran senyum. Sudah, nggak usah ragu masalah itu. Tapi hati-hati, kesantunan Rasulullah, akhlakul karimahnya Rasulullah ini sekarang dijadikan alat oleh orang-orang munafik, orang-orang yang memusuhi Islam untuk melemahkan girohmu, membunuh girohmu. Waspada saudaraku, hati-hati. Suatu ketika Rasulullah lihat ada burung bingung, ada burung kebingungan, mencari anaknya hilang. Jadi terbang kemana-mana di sekitar sangkarnya itu. Dilihat sama Rasulullah, kenapa burung itu kok bingung? Diselidiki sama Rasulullah, ternyata burung itu kehilangan anaknya. Akhirnya Rasulullah umumkan kepada semua sahabat, sahabat, ada yang tahu nggak anaknya burung tadi itu? Terus satu sahabat menjawab, ada di saya ya Rasulullah, saya ngambil. Maka Rasulullah marah, kembalikan. Itu artinya Rasulullah itu sayang, jangankan sama manusia, sama binatang sayang. Udah enggak usah ragu, telan itu. Tanpa batas Rasulullah itu kalau menyangkut dirinya. Di pasar Madinah tiap pagi ada orang buta teriak, Muhammad gila, Muhammad gila, tiap pagi. Apa yang terjadi? Anda tahu cerita ini? Apa yang terjadi? Tiap pagi Rasulullah mendatangi orang itu, disuapi makanan dengan penuh kasih sayang. Muhammad gila, Muhammad gila, disuapin. Muhammad gila, disuapin. Tiap pagi disuapin dengan penuh kasih sayang. Tahu saya, tahu tidak ada orang yang sesempurna Muhammad akhlaknya ini. Disuapin. Padahal tiap hari dibilang gila. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, orang itu tetap Muhammad gila, Muhammad gila. Kan buta ini Pak, di pasar Madinah itu.
Sampai suatu ketika Abu Bakar, ya kalau nggak salah, Abu Bakar datang kepada putri beliau Siti Fatimah. Wahai Fatimah, katakan kepadaku, ada nggak amalan abimu yang aku belum mengamalkan? Terus Siti Fatimah menjawab, ada kalau mau. Itu di pojok Madinah itu ada orang buta, tiap hari ngatakan Muhammad gila, Muhammad gila. Tapi setiap hari Abi selalu menyuapkan makanan penuh dengan kasih sayang. Ya kalau antum mau silahkan suapin. Akhirnya dilanjut sama beliau itu. Jadi didatangi orang tua itu. Muhammad gila, Muhammad gila. Marah itu Abu Bakar. Tapi karena dia ingin menunjukkan kasih sayang, tetap aja disuapin. Walaupun dengan dongkol. Gitu kan? Disuapin. Terus orang gila, orang butanya ini kaget. Kamu kemana saja kamu, berapa hari ini kok nggak nyuapin aku? Kan Rasulullah meninggal itu. Tapi orangnya tetap gila, tetap teriak gila-gila orang tua ini. Sampai suapannya keberapa, itu baru orang tua tadi sadar. Kamu kayaknya bukan orang yang selama ini nyuapin aku. Orang yang selama ini nyuapin aku, gerakan tangannya penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Ini kamu kok kasar masukkan makanan ke mulutku tuh. Kamu bukan orang yang selama ini. Maka dijawab sama Abu Bakar, ya aku bukan orang yang selama ini nyuapin kamu. Ketahuilah, hei orang buta, orang yang kamu katakan Muhammad gila, Muhammad, itulah yang nyuapin kamu setiap pagi. Dan sekarang beliau sudah wafat. Apa yang terjadi? Tersungkur syahadat dan masuk Islam. Mau minta cerita berapa seperti ini? Ada ribuan. Tiap sholat dilempari kotoran, kena kepalanya, kena pundaknya, ditoleh, disenyum. Kena bluk, ditoleh. Tiru kalau mampu silahkan. Ayo, siapa namanya antum? Coba besok dites, lempar kotoran besok pagi coba. Lihat. Silahkan kalau mampu. Hati-hati. Ya, jangan begitu cara memahaminya. Kalau Anda ngelempar kotoran ke saya, tak ambil, tak balas, tak lempar ganti. Bukan berarti radikal terus. Beda dimensi, beda waktu, beda latar belakang, beda makom. Beliau nabi, aku bukan. Beda saudaraku. Silakan kalau silakan buktikan kalau bisa. Dilempar senyum, dilempar senyum. Jadi setiap hari Rasulullah, ini saya ngulang cerita lama ya, lewat. Bruk, ditoleh. Terus besok lagi lewat, bruk, ditoleh. Kan begitu. Sampai suatu ketika, kok nggak ada yang lempar. Oh mungkin belum datang, mundur lagi. Cek, lu kok nggak ada yang lempar? Dilihat, kok nggak ada ya, akhirnya ke masjid. Terus besok lagi, loh kok sudah 2 hari ini nggak ada yang lempar. Sampai hari ketiga, hari keempat baru Rasulullah nanya sama sahabat. Sahabat, ada fulan itu biasanya kalau pagi itu nyapa saya. Kok hari ini 3 hari 4 hari nggak ada, kamu tahu nggak? Oh sakit ya Rasulullah, sakit. Anda tahu cerita ini kan? Maka sepulang dari masjid langsung menemui istrinya. Siapa istrinya? Siapa itu namanya itu? Apa Khadijah, apa Aisyah itu ya? Punya makanan apa kamu? Akhirnya dikasih gandum sama kurma. Rasulullah datang ke orang yang tiap pagi ngelempari kotorannya itu. Assalamualaikum. Kaget orangnya. Bayangkan kalau Anda jadi orang yang sakit itu. Ya Muhammad, tiap hari engkau aku dolimi. Tiap hari engkau aku nistakan, tiap hari engkau aku lempar kotoran ya Muhammad. Tapi begitu aku sakit, belum ada sahabat-sahabat kariku datang ke sini. Engkau orang pertama yang datang ke sini ya Muhammad. Betapa mulia akhlakmu ya Muhammad. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Bagus akhlaknya. Ya silahkan kalau mau ditiru. Jadi kalau dilempar kotoran mau marah, ayo umatnya Muhammad, ayo enggak boleh marah. Enggak boleh marah. Jadi besok goda aja. Jadi kalau ada orang lempar kotoran, begitu mau marah, ayo umatnya Muhammad, enggak boleh marah, gitu. Hati-hati saudaraku. Tidak begitu cara memahami. Ada miliaran
iktibar, ibroh. Ya, ada ratusan bahkan ribuan ayat dan hadis yang menggambarkan betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan lupakan juga banyak hadis, banyak ayat yang memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupakan itu saudaraku ya. Bahkan ada hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang tahu nggak hadisnya ini? Nomor hadis 3781. Sebaik-baik jihad adalah menyuarakan kebenaran di depan penguasa yang dolim. Itu sahih. Banyak saudaraku. Pak polisi itu kalau nilang pelanggar lalu lintas itu juga jihad. Jangan diartikan radikal. Ya kan? Menangkap penjahat, dibekuk, diporkol, ditorkop itu jangan diartikan radikal. Jadi radikal itu luas, jangan cingkrang radikal, cadar radikal, jangan. Ini belum ceramah ya, masih mau mukadimah ya. Saya masih mencari bahasa yang lepas dari delik. Oke, jadi gini saudaraku, oke saya luruskan ya, wallah saya luruskan saudaraku supaya Anda jelas. Tidak boleh gini maksudnya. Sebentar saya kasih contoh ya. Mohon maaf ya, kalau sama Pak Mustafa saya saudara. Polda, Polres, Polsek itu saudara lah. Ya. Satu hati sama rakyat. Kalau sudah di atasnya Polda itu kadang-kadang yang nggak nyambung sama yang bawah-bawah ini. Ya, Pak Mustafa itu hatinya sama dengan hatimu. Cuman kita maklum kalau sewaktu-waktu Pak Mustafa itu harus lebih mengedepankan komando atasan daripada apa? Paham nggak maksud saya? Nah, udah teruskan sendiri ya. Pak Mustafa ajak ke barat. Ayo Pak Mus ke barat. Ayo Pak Mustafa ke barat. Mau sebagai rakyat, sebagai hati mau. Begitu sampai di tengah jalan, atasannya brit ke timur. Maka mau nggak mau Pak Mustafa harus ke timur, walaupun itu bertentangan dengan hati nuraninya. Udah itu bukan rahasia umum itu. Jadi kita doakan mudah-mudahan Pak Mustafa berkah rezekinya, sakinah rumah tangganya. Melihat kemungkaran ada ayatnya sendiri. Saya dengar di sini dapat kiriman 1000 ekor 1000 bangkai babi. Jangan pakai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak pakai ayat ini, enggak cocok. Gitu loh. Ada tempatnya sendiri. Nah, sekarang isu yang paling hangat sekarang. Putrinya Bung Karno, namanya Bu Sukmawati. Ini mumpung live ini. Dulu sudah bikin heboh. Ya kan? Apa namanya itu? Konde, sari kondeku lebih anggun daripada cadarmu. Lantunan kidung sunyiku lebih merdu daripada adanmu. Dilihat dari ilmu bahasa apapun, itu membentur-benturkan agama dengan politik, budaya dengan politik. Sari konde itu budaya, cadar itu agama, ya kan? Lantunan kidung sunyi itu identik dengan kidung sunyi gereja, kebaktian, terus lebih merdu daripada lantunan adanmu. Itu provokator, Pak. Ya, oke, next. Nah, sekarang lebih parah lagi. Baru kemarin nih, sudah lihat belum videonya? Dalam sebuah acara talk show, Bu Sukmawati ngomong begini, ayo, lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ada videonya itu. Loh, kok lebih mulia? Itu bukan pertanyaan. Lebih mulia mana Al-Quran sama Injil? Mending kalau gitu. Lebih mulia mana Al-Quran sama majalah Playboy? Masih mending. Lebih mulia mana Al-Quran sama kitab apa? Betal Jemur, Ronggo Wasito, Sabdo Palon, Mujarobat misalkan. Masih mending. Lebih mulia mana Al-Quran sama Pancasila? Ini kan mengadu domba namanya. Dijawab salah, nggak dijawab salah.
Astagfirullah. Enggak boleh diem. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak masuk ayat ini kalau dipakai Bu Sukmawati itu. Yang benar dilaporkan, diproses di penjara. Itu yang benar. Tegakkan keadilan. Ya pasti Al-Quran kok dibandingkan sama Pancasila itu loh. Mau jawab bagaimana Anda kira-kira? Pancasila ideologiku, Al-Quran pegangan hidupku. Gitu kalau ada saya yang jawab. Dan itu bukan sesuatu yang harus dibanding-bandingkan, nggak bisa. Aku NKRI, aku Pancasila, tapi pegangan dunia akhiratku adalah Al-Quran. Pedoman hidupku adalah Al-Quran. Saya tahu kemana maksudnya itu. Bu Sukmawati, Victor Leskodat, Ade Armando, Abu Janda, itu satu rumpun itu. Saya ngerti kemana maksudnya. Ya, mau fitnah khilafah, mau fitnah khalifah, mau fitnah Islam. Saya ngerti kemana maksudnya. Terus apa lagi yang kedua? Ayo saya mau tanya. Siapa yang berjuang di abad 20? Muhammad apa Soekarno? Gitu Pak. Marah saya, mendidih darah saya. Ya Allah, punya santet tak santet orang itu ya. Cuman kan saya nggak punya santet. Siapa yang berjuang abad 20? Muhammad apa Insinyur Soekarno? Masa Rasulullah Nabi Muhammad kekasih Allah yang dari nurnya lah tercipta gunung, langit, malaikat, manusia, cacing, mikroba, apa semua makhluk ini. Dari nurnya lah tercipta semua ini, termasuk antum-antum ini. Dibandingkan dengan manusia Presiden Insinyur Soekarno. Tidak nyambung Pak. Nyambung tidak pertanyaannya? Siapa yang berjuang abad 20? Muhammad atau Soekarno? Nyambung tidak? Nabi Muhammad wafat 8 Juni 632 Masehi. Soekarno, Presiden Soekarno wafat kalau nggak salah 12 Juni 1970. Terpaut berapa abad? Ini pertanyaan nggak nyambung ini. Mumpung ada live ini, Sukmawati nonton. Saya balik tanya sama ibu ya, Bu Sukma, kamu anak halal apa anak haram? Ayo. Loh, Gus kok gak nyambung? Sama kamu juga gak nyambung. Tapi pertanyaanku nyambung. Bu, kamu anak haram apa anak halal? Terus tiba-tiba Bu Sukmawati pasti jawab, anak halal. Kalau kamu anak halal, berarti dulu Pak Karno menikah dengan ibumu, itu bersyahadat, beristighfar. Dan itu hukum yang bawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu anak haram berarti gak syahadat dulu berarti. Kumpul kebo berarti. Ayo, tak kembangkan pertanyaannya. Bu Sukma, yang ngembat dana haji abad 20, Muhammad apa Mukidi? Siapa yang ngembat dana haji? Lo kok gak nyambung? Ya sama gak nyambung. Ayo, petugas KPPS 600 lebih meninggal misterius sampai sekarang. Diam-diam baik, gak terkuak. Terjadi di abad 20. Muhammad apa? Kalau dikembangkan pertanyaannya, Masya Allah. Dulu Aswendo, siapa Aswendo ya? Majalah apa dulu yang merilis 50 orang terkenal? Tempo ya, saya nggak tahu itu. Ada Roma Irama, Zainuddin MZ, sampai ada di situ Muhammad di situ. Masuk penjara. Masya Allah. Ayo kembangkan lagi pertanyaannya. Apalagi? Yang menaikkan BPJS abad 20 Muhammad apa? Banyak. Yang menyengsarakan rakyat siapa? Ayo abad 20 ini, Muhammad apa Mukidi? Sebentar, kok Mukidi siapa Mukidi ini? Relax.
Tenang Pak Mustafa, tenang. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Nggak boleh, marah saya. Nggak boleh begitu itu. Busuk mah sudah tua, sudah uzur ya. Sebentar lagi meninggal. Kalau nggak ngerti syariat, belajarlah. Apa sih agamanya busuk mah itu? Apa? Saya nggak tahu. Kalau Islam yang jelas profil hidupnya nggak mungkin begitu kalau Islam. Ini bukan menghibah, ini bukan memfitnah. Ayo ngaji bab ghibah kapan-kapan. Oke, saya perjelas ini ya. Jadi orang-orang itu benci khilafah. Begini loh maksudnya, saya jelaskan dulu. Ini mumpung ada Pak Mustafa ya. Saya tanya sama Anda ini, jawab, kita nggak janjian. Jawab, keluarkan semua ilmunya. Saya tanya, khilafah itu apa? Khilafah itu apa? Sistem Islam. Apa? Sistem Islam. Yang lebih pas lagi apa? Pemerintahan Islam. Ya, yang lebih pas lagi, bukan itu, tuh makar namanya itu nanti. Ayo. Khilafah itu apa? Khilafah itu hukum Islam. Setuju enggak? Hukum Islam itu kita serukan, kita dakwahkan. Dipakai iya, enggak dipakai iya. Silahkan, kan begitu. Jadi khilafah itu adalah hukum Islam. Nah sekarang begini, dulu sebelum ada khilafah, sebelum ada hukum Islam, itu laki-laki sama perempuan kumpul kebo nggak masalah, zina nggak masalah, LGBT nggak masalah, makan riba nggak masalah, kan bunuh orang mungkin juga nggak masalah, hukum rimba berlaku, ya kan? Sebelum ada khilafah. Nah, Nabi Muhammad diutus dengan membawa hukum Islam. Jangan zina, jangan kumpul kebo, ayo kita halalkan. Dengan cara diikat dengan pernikahan. Pernikahan itu kan khilafah. Ayo kalau ada petugas KUA-nya ayo. Kan khilafah, nah ini. Terus disempurnakan, syarat sahnya menikah itu apa? Harus ada mahar, harus ada saksi, harus ada wali bagi yang gadis, wali hakim kalau darurat bagi yang satu janda. Harus ada mempelai berduanya, jangan nikah online. Harus ada makhluknya ya. Terus harus ada penghulunya yang ijab kabul itu. Itu kan khilafah saudaraku. Di bawah hukum Islam, di bawah khilafah, maka diperjuangkan secara konstitusional, apa itu? Konstitusional ya. Nanti kayak menyengseng sangsung sangrang. Diperjuangkan di DPR, maka menjadilah undang-undang pernikahan tahun 74 itu. Itu kan khilafah. Menurut hukum Islam tidak boleh makan riba. Kalau makan riba itu dosa yang paling kecil, setara dengan menzinai ibu kandungmu sendiri. Disampaikan kepada penguasa hukum Islam ini, riba ini. Ternyata nggak dipakai sama penguasa. Ya kan nggak apa-apa, tugas kita hanya menyampaikan. Bukan berarti anti Pancasila, bukan. Ternyata nggak dipakai, malah semakin ribanya merajalela. Masya Allah, sekarang bayar bunganya saja sudah nggak mampu. Ya rakyat yang jadi menanggung bebannya, semua pada naik harga-harganya. Masya Allah, nasi bungkus saja dipajak sekarang. Nah, karena apa? Karena hukum syariatnya dilanggar saudaraku, maka kita suarakan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dipakai iya, nggak dipakai iya, silahkan. Bukan terus kita anti Pancasila atau anti NKRI. Bapak Ibu sampai di sini paham? Khilafah itu hukum Islam, Al-Quran dan hadis. Ya, bukan terus akan mendirikan negara Islam. Ayo siapa? Tunjukkan ke saya, mana? Tunjukkan siapa yang akan mendirikan negara Islam. Aku yang mutus kepalanya nanti. Tidak apa-apa aku di penjara. Ayo, siapa yang mau merubah negara ini menjadi negara Islam? Tunjukkan orangnya. Tak putus kepalanya nanti. Nggak ada. Itu hanya isu gorengan. Menutupi kasus-kasus besar. Menteri Agama baru dilantik bikin heboh jagat raya. Masya Allah, Menko siapa? Menteri Agama siapa lagi itu?
Menko Info, siapa lagi? Menpan, siapa lagi? Mendagri, siapa lagi itu? Semuanya satu bahasa, radikal, 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 radikal. Yang ngurus BPJS itu siapa? Rakyat nangis itu loh diurus. Jangan orang Islam dituduh-tuduh seperti ini. Nah, ini kalau ngomong seperti ini bukan berarti makar atau anti Pancasila. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Setuju ya? Masya Allah, barakallah. Apalagi saudaraku, ayo kita bahas Sukmawati dulu sampai selesai. Itu pelecehan. Dan Anda jangan diam, jangan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak, ayat itu enggak cocok untuk Sukmawati. Ayat itu enggak cocok untuk Abu Janda. Ayat itu enggak cocok untuk Ade Armando. Ya, enggak cocok. Yang cocok untuk mereka itu undang-undang ITE itu terapkan kepada mereka, baru cocok. Ya, kalau ayat-ayat kedamaian, santun, rahmatan lil alamin tidak. Dan ingat saudaraku, Nabi Muhammad itu senyum, ngalah, itu selama dirinya yang dihina. Itu kalau dirinya yang dianiaya, jangankan dihina, di Taif kan ditendang sampai berdarah-darah. Di Taif itu. Sampai malaikat datang, ya Muhammad kamu kekasih Allah, kamu diginikan. Izinkan aku angkat gunung itu tak timpakan ke Taif. Maka Muhammad menolak, jangan. Aku diciptakan bukan untuk melaknat, aku diciptakan diutus untuk memberikan rahmat. Sudah jangan. Sebejat apapun orang Taif, sejahat apapun orang Taif, aku masih berharap kelak akan lahir ulama besar dari generasinya orang Taif itu. Kalau dirinya iya, tapi kalau agamanya yang dihina, marah Rasulullah saudaraku. Hati-hati ya, Rasulullah duduk sama sahabat di masjid. Tiba-tiba ada orang Yahudi Majusi kencing di tembok masjid. Berdiri sahabat mau marah, ditahan. Jangan, biar selesai dulu kencingnya. Kan begitu Rasulullah. Ini sering dijadikan bahan untuk melemahkan girohmu. Maka kemarin ada orang bawa anjing ke masjid, udah jangan. Mau niru-niru Rasulullah. Orang yang kencing di masjid pada zaman Rasulullah itu, dia nggak tahu kalau itu masjid. Dia nggak tahu itu fungsinya apa. Maka sama Rasulullah biarkan dulu, tuntaskan dulu kencingnya. Begitu kencingnya selesai baru dinasehati. Besok lagi jangan kencing di sini ya. Ini tempat sholat. Udah bersihkan dulu ya, disucikan lagi. Tahu Rasulullah. Nah kemarin ada wanita bawa anjing masuk masjid. Ya kan, ada yang lempar kotoran manusia ke masjid. Itu beda dengan orang Yahudi di zaman Rasulullah. Paham tidak saudaraku? Masya Allah. Takbir. Jadi Pak Mustafa, saya itu tidak radikal Pak Mus. Saya tuh marah kalau lihat orang miskin tertindas, fakir tertindas, ya rakyat dibohongi, baru saya marah, nggak bisa nahan. Dan itu bukan saya hanya marah-marah saja Pak, bukan. Ya, sekarang sudah 66 masjid yang kita bangun di tempat-tempat bencana. Jadi bukan hanya teori. Amar ma'ruf saya lakukan, nahi munkar saya kerjakan. Dan itu bukan tanpa resiko. Anda sudah tahu belum? 1,5 tahun ini. Sudah tahu belum? Sudah divonis hakim ini 1,5 tahun. Merugikan rakyat yang nggak pernah, nyolong uang rakyat yang nggak pernah, nipu umat yang nggak pernah. Ya kan, ditawari masuk TV yang nggak mau. Divonis gara-gara dilaporkan sama Banser, pencemaran nama baik Banser, pencemaran nama baik NU. Sudah tak jelaskan di depan hakim, tetap saja divonis 1 tahun 6 bulan. Ya sudah, saya banding kemarin. Baru napas, ting, datang lagi surat. Ternyata sidang di Palu, pindah sekarang di Palu. Sama kasusnya, yang melaporkan sama, Banser. Masya Allah, makanya Ustadz juga ada oknumnya ya. Semua pejabat ada oknumnya, mungkin instansi kepolisian juga ada oknumnya, enggak masalah lah. Kalau saya Bapak Ibu, walaupun kucing yang melaporkan, langsung diproses. Kalau saya, ya kan, kucing, meong, meong, Gus Nur radikal, diproses. Tapi kalau saya laporkan balik, saya dituduh ustadz palsu, ustadz pemecah belah bangsa. Betul ada spanduknya itu.
Gus Nur palsu, pemecah belah bangsa, provokator, bawa spanduk di depan Polda Sulawesi Tengah. Lihat di Google itu. Tak laporkan balik. Pak, saya mau melapor. Saya dituduh ustadz palsu. Padahal saya punya pesantren nyata, santrinya anak manusia semua. Bukan anak cebong. Saya bilang gitu. Ini fitnah, karena saya bukan palsu, pesantren saya nyata itu, 3 lantai itu. Bahkan banyak anaknya polisi yang nyantri di pesantren saya, Pak. Ini fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dituduh mencah belah bangsa. Pak, oke, sebelum saya lanjut, saya tanya sama Bapak, bisa nggak tunjukkan bangsa mana belah gara-gara ceramah saya? Nah, yang ketiga, saya dituduh provokator. Ini semua harus dibuktikan, Pak. Ini laporan saya. Sudah, sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Tapi nggak apa-apa saudaraku, sudahlah kita hidup dan mati bersandar kepada Allah. Allah yang mau memutuskan nanti. Saya akan malu kalau saya di penjara pakai baju urin, diborgol, OTT KPK, itu baru saya malu. Kalau cuman amal ma'ruf nahi munkar saya nggak malu dan saya siap menjalani itu semua insya Allah. Gitu ya.